Semangat pagi, salam olahraga. Pagi, salam olahraga. Terima kasih dengan semangatnya. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini, yaitu in-house training dengan materi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada Sang Baginda Alam, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat besok di Yaumil Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucap basmalah untuk kelancaran kegiatan ini dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih afdolnya, saya minta kepada salah satu peserta, mungkin Bapak Hermansyah, berkenan untuk memimpin doa. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu guru peserta pelatihan guru penggerak. Pertama-tama, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran kegiatan proses pelatihan hari ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, dan kelancaran dalam proses kegiatan hari ini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Bapak Hermansyah yang sudah memimpin doa. Semoga dengan dimulainya kita kegiatan hari ini dimulai dengan berdoa, menjadikan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat. Selain itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara penyampaian materi, mari kita rilekskan sejenak dengan kegiatan ice breaking. Untuk kegiatan ice breaking, saya minta kepada Bapak Supriman Abu Bakar, mohon untuk berkenan memimpin kegiatan ice breaking ini. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Samsul selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi di sini saya adalah sebagai petugas untuk ice breaking. Ice breaking yang akan saya sajikan mudah-mudahan bisa menghibur kita semua, para peserta IHT. Dan judulnya cukup sederhana Pak. Di sini saya angkat mulai dari ular, kemudian cacing, gajah, dan semut. Dan untuk clue-nya, petunjuknya, Bapak Ibu tinggal mengikuti perintah dari saya saja. Contohnya, kalau saya menyebutkan ular, berarti Bapak Ibu tinggal menjawab panjang beserta gerakannya nanti. Bisa diulang Pak ya. Kalau saya sebutkan ular, berarti jawabannya adalah panjang beserta gerakannya yang panjang. Kemudian ada cacing. Dari ular kita masuk ke cacing. Jadi untuk cacing, kalau saya bilang cacing, berarti jawabannya adalah pendek dan gerakannya juga pendek. Oke, bisa dipahami Bapak-Bapak, Ibu? Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Siap. Oke. Bisa. Itu dari ular dan cacing. Kemudian saya masuk ke gajah dan semut, Pak. Nah, jadi untuk gajah dan semut, kalau saya sebutkan gajah, berarti jawabannya besar beserta gerakannya yang mengikuti. Jadi, gajah besar. Kemudian semut kecil. Ya, saya ulang Pak ya. Gajah besar. Iya, semut Kecil. Nah, itu adalah clue yang sederhana atau yang mudah, Pak. Sekarang kita balik. Mulai dari ular dan cacing tadi. Kalau saya bilang ular, jawabannya tetap panjang, tapi gerakannya pendek, Pak. Pokoknya contohnya seperti ini.
ular panjang, kemudian Panjang. iya, kemudian Panjang. cacing pendek. 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 Iya. Dicoba, Pak. Ular Panjang. Panjang. beserta gerakannya Pak Sandi. Jangan lupa gerakannya Pak Sandi ya. Balik-balik. Iya. Cacing. Pendek. Nah, sekarang kita masuk ke gajah dan semut, Pak. Kalau saya sebutkan gajah berarti besar, kemudian semut kecil. Kecil. Ya, seperti itu, Pak ya. Bisa kita mulai, Pak ya, SBRK-nya ya. Siap. Oke, semuanya saya minta untuk meng-on-kan kameranya. Terlebih dahulu. Kita mulai dengan yang lebih mudah dulu, Pak. Yang lebih mudah tadi. Masih ingat enggak kalimat perintahnya atau petunjuknya? Yang lebih mudah, berarti Siap, masih. ya. Oke, kita mulai. Ular. Panjang. Yang pertama Pak Ipan, yang pertama ya. jangan keliru. Yang Yang sesuai pertama aslinya, ya. yang sesuai aslinya. Ya, yang sesuai aslinya, bukan yang kebalikannya. Jadi yang pertama kita coba. Cacing pendek. Semut kecil. Kita balik sekarang untuk yang lebih rumit kebalikannya. Gajah Oke. Besar. Besar. Oke, lebih cepat sedikit, Pak. Ular Panjang. Panjang. semut Pendek. Pendek, Pak. lebih fokus, Pak. Lebih fokus. Oke. Kita ulang. Lebih fokus lagi. Kita ambil yang kebalikannya dari yang lebih mudah tadi. Oke, siap ya? Kebalikannya. Semut kecil. Semut, Kecil. ular, Pendek. Panjang. Ada. cacing, Panjang. Cacing. Pendek. gajah, Kecil. Besar. Kecil. Besar. Besar. Oke, lagi satu kali. Ya, lagi satu kali, Pak. Biar kita lebih fokus, biar kita bisa kompak. Oke, siap. Dari yang sederhana, dari yang pertama, Pak ya. Dari yang pertama. Kita ulang. Gajah, Besar. semut, Semut kecil. kebalikannya langsung. Ular, Panjang. cacing, gajah. Besar. Oke, aplaus untuk kita semua. Beri aplaus untuk kita semua. Baik, Pak Samsul sebagai narasumber, mungkin demikian SBRK yang dapat saya sajikan. Mudah-mudahan kita semua terhibur, Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Samsul sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali ya Bapak Ibu. Ini dapat ilmu baru saya untuk melatih fokus ya. Ternyata fokus itu cukup sulit. Ya, mari kita bisa tularkan nanti ke anak-anak nih untuk melatih fokus sebelum pembelajaran. Terima kasih Bapak Supriman Abu Bakar atas speaking-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh instruktur kita. Yang terhormat kepada Bapak Nur Sandi Muhammad. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Samsul. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kayaknya barusan seru ya
Bapak Ibu, ice breakingnya ya harus berpikir konsentrasi dan koordinasi antara otak dengan tangan harus disesuaikan. Ya, Bapak Ibu, di sini saya sebagai instruktur di IHT ini perkenalkan, nama saya Nur Sandi Muhammad. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan IHT ini ada beberapa yang harus saya informasikan. Di antaranya mohon ketika nanti saya menjelaskan materi, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Kemudian nanti mohon maaf apabila tidak berbicara, mikrofonnya jangan sampai lupa dinonaktifkan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Izinkan saya presenting. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Siap sudah, Pak. Sudah. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin ini masih asing terdengar di Bapak Ibu, kecuali mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah mengikuti pelatihan sekolah penggerak. Bapak Ibu, di sini profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan yang diharapkan peserta dalam IHT ini yang pertama bisa memahami apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, memahami dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami kegunaan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Berikutnya, ini pertanyaan, apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini dijelaskan, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Ini pun sesuai dengan visi dan misi Kemendikbud, sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah dalam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Apa itu? Yaitu pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Nah, sepanjang hayat ini berarti bukan hanya ketika menjadi pelajar saja, ketika di sekolah, tetapi setelah lulus pun harus tetap menerapkan profil pelajar Pancasila sampai sepanjang hayatnya. Kemudian memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil Pancasila tersebut adanya 6 ciri utama. Apa saja ciri 6 profil pelajar Pancasila itu, atau yang disebut dimensi? Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Bapak Ibu, berikut penjelasan yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini pelajar Indonesia harus menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya yang dianut. Contohnya
dalam kehidupan sehari-hari kita harus mempunyai akhlak yang mulia, begitupun baik dalam beragama, akhlak yang baik terhadap diri sendiri, dan akhlak kepada sesama manusia. Nah, tetapi untuk secara keseluruhan ini bukan hanya itu. Kita pun harus tetap kepada alam, kepada negara Indonesia harus mempunyai akhlak yang mulia juga. Bapak Ibu, itu untuk dimensi yang pertama. Dimensi kedua, di sini berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kita sebagai identitas diri negara Indonesia mempunyai atau ada berbeda-beda yang namanya agama, suku, ras. Nah, di sini pun kita harus bisa mempresentasikan budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensinya setiap daerah, ragamnya budaya maupun nasional dan global. Bapak Ibu, kita semua harus setidaknya mengetahui, berkomunikasi, berinteraksi antara budaya itu saling menghargai. Apalagi zaman sekarang, zaman milenial, abad 21, dunia itu terasa sempit. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di negara lain. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang ketiga adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia harus memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela atau tanpa pamrih agar kegiatan yang dikerjakannya berjalan lancar. Saling membantu, bahu-membahu. Mungkin di sekolah itu bergotong royong, kalau sekolahnya ada program bersih-bersih, itu bergotong royong bersama-sama. Nah, ini sebagai kebaikan bersama. Rasa kepeduliannya ke sesama orang pun harus tinggi, jangan memandang bulu. Nah, ini yang dimaksud bergotong royong, terutama di peserta didik. Biasanya di dalam satu sekolah itu, di dalam kelas itu, ada yang berbeda agama, ada yang berbeda sukunya, tapi ketika temannya sedang kesulitan, kita bantu. Ini pun ada hubungannya dengan yang tadi saya jelaskan, berkebinekaan global. Jangan sampai beda agamanya dibiarkan ketika orang tersebut kesusahan. Selanjutnya, yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atau pengembangan dirinya sendiri yang tercermin dalam rasa bertanggung jawab apa yang dilakukannya. Kemudian apa yang dilakukan tersebut memiliki rencana yang strategis terhadap keputusannya. Seorang peserta didik ketika melakukan pengembangan sikap ilmiah atau tugas individu mandiri itu harus ditanamkan. Begitupun ketika ada tugas kelompok terhadap peserta didiknya itu harus menanamkan rasa mandirinya, bertanggung jawab apa yang ditugaskan di kelompok tersebut. Kemudian yang kelima, kita harus bernalar kritis. Pelajar Indonesia bernalar kritis ini berpikir secara objektif, sistematis, dan saintifik. Yang dimana untuk bernalar kritis ini perlu memproses informasi serta gagasan dengan baik. Jadi tidak begitu saja menerima informasi, diserap, langsung dituangkan 100%. Kita harus benar-benar bernalar kritis, berpikir apakah yang kita tonton, yang kita lihat itu menghasilkan, bermanfaat, positif atau tidak. Begitupun ketika di pelajaran, mungkin di pelajaran siswa Bapak Ibu, jangan sampai peserta didik tersebut 100% menyerapnya.
terutama zaman sekarang di media sosial, informasi-informasi di media sosial itu kita harus benar-benar menelaah, memilih, menganalisis informasi yang didapatkan. Apa yang didapatkan itu kita evaluasi, benar tidak informasi tersebut. Jangan sampai ada informasi yang hoax disebarkan lagi. Kita harus benar-benar benalar kritis tersebut. Selanjutnya, ini dimensi yang terakhir, kreatif. Kreatif ini mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil atau berinovasi. Bapak Ibu nanti ketika mata pelajaran dilakukan di sekolah Bapak Ibu, kita harus memancing, menstimulus peserta didiknya itu membuat inovasi-inovasi hasil karyanya. Itu perkembangan berpikirnya pun terus diasah. Di sini yang harus dilakukannya yaitu perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasannya dengan baik. Kemudian menganalisisnya, mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, di situ pun ada hubungannya dengan bernalar kritisnya. Jangan sampai mendapatkan atau membuat produk tapi dari hasil karya orang lain. Kemudian bisa mencari alternatif solusi atau permasalahannya untuk menghasilkan suatu kreativitas tersebut. Mungkin Bapak Ibu sampai sini dulu penjelasan saya. Mudah-mudahan profil pelajar Pancasila ini bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu, itu saja. Sampai di sini saya akan kembalikan kepada Bapak Samsul sebagai moderator. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Instruktur, Bapak Nur Sandi Muhammad atas pemaparan materinya, yang pastinya sangat bermanfaat atau sangat penting. Materi ini akan kita terapkan nantinya di setiap proses pembelajaran. Kali ini saya beri kesempatan kepada para peserta, Bapak Ibu, peserta pelatihan kali ini untuk memberikan pertanyaan mengenai materi profil pelajar Pancasila. Dimulai dengan pertanyaan pertama, silakan Bapak Ibu. Oh ya, silakan Pak Hanif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Samsul sebagai moderator dan Bapak-bapak. Saya ini dengan Sekolah Penggerak ini mempelajari tentang profil pelajar Pancasila, Pak. Mungkin hanya satu yang saya tanyakan terlebih dahulu. Ini satu pertanyaan, apa urgensi adanya profil Pancasila, Pak? Mungkin itu yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ivan. Apa urgensi dari profil pelajar Pancasila? Mungkin langsung ditanggapi. Mungkin lebih baik kita lemparkan dulu Pak Samsul kepada peserta lain sebelum saya mungkin nanti kalau jawabannya sesuai yang diharapkan saya cukup menguatkannya saja. Ya silakan Pak Samsul. Baik Pak, kepada peserta pelatihan yang lain Bapak Ibu mungkin akan memberikan tanggapan mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ivan. Oh ya, silakan Bapak Hermansyah akan memberikan tanggapan. Ya. Terima kasih Pak Samsul atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, urgensi adanya profil Pancasila terdapat 4 tantangan besar yang sedang dan tetap kita akan hadapi di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu adanya persoalan terkait nilai luhur dan moral bangsa. Yang kedua, perlunya kematangan untuk menjadi warga dunia. Yang ketiga, mendukung perwujudan keadilan sosial. Dan yang keempat, tercapainya kompetensi abad 21. Nah, mungkin itu jawaban atau tanggapan dari saya, mungkin dari Bapak Instruktur bisa menambahkan supaya jawabannya lebih
matang dan lebih lengkap lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, mungkin jawaban yang sangat bagus sekali. Kami persilakan kepada Bapak Instruktur apabila akan memberikan tambahan mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh peserta pelatihan kita, Bapak Ivan. Waktu kami persilakan kepada Bapak Instruktur. Ya baik, sebelum saya jawab mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi sebagai komentar dari jawaban dari Pak Hermansyah. Ya baik, apabila tidak ada, saya menguatkan saja apa yang sudah disampaikan, baik itu pertanyaannya maupun jawaban. Ya Bapak Ibu, untuk profil Pancasila ini ya sangat urgen terhadap karakter seorang manusia. Itu ditanamkan dari sejak dini. Ya, dari sejak dini. Ya, di mana itu ditanamkannya ketika proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Nah, apabila seseorang mempunyai pengetahuan yang sangat luas, tapi akhlaknya, gotong royongnya, kebinekaan globalnya, berpikir kritisnya, mandirinya tidak ditanamkan, itu jadinya akan seperti apa anak tersebut nanti. Contohnya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau membaca berita, banyak yang ditangkap polisi karena korupsi, karena pembunuhan, karena kekerasan. Nah, biasanya itu orang-orang yang berpendidikan, mungkin orang-orang yang pintar, tetapi dimensi-dimensi profil pelajar Pancasilanya itu kurang kuat, dia terdapat di dalam dirinya sendiri. Jadi urgensinya itu apa yang disampaikan oleh Pak Hermansyah betul. Ya, jadi kita harus menanamkan nilai-nilai luhur dan moral bangsanya itu sendiri yang tertuang di profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kita harus benar-benar menanamkan akhlak, karakter itu dari sejak dini. Ya. Jadi perkembangan atau kemajuan suatu negara itu ditentukannya dari akhlaknya sendiri. Jangan sampai menjadi pemecah belah negara, suatu negara, khususnya negara Indonesia. Nah, itu ada tercermin dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian di sini pendidikan Pancasila juga ada di dalam mata pelajarannya. Mungkin dari SMP, SMA, di situ ada khusus mata pelajarannya. Itu adalah salah satu bentuk menanamkan profil pelajar Pancasila juga. Mungkin ada pelajarannya PPKN ya Bapak Ibu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanggapi penguatan dari pertanyaan yang tadi diberikan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saya kembalikan lagi kepada Pak Samsul sebelum saya tutup dengan kesimpulan. Silakan Pak Samsul. Mungkin ada yang bertanya lagi, bagaimana silakan. Terima kasih Bapak Instruktur. Bagaimana Pak Ivan? Mungkin mudah-mudahan bisa terpuaskan dengan jawaban dari Pak Herman dan Pak Nur Sandi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Herman, Pak Instruktur yang telah memberikan pencerahan. Saya memahami atas tadi yang telah disampaikan Pak Instruktur. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pada kesempatan kali ini saya membatasi hanya satu penanya saja. Insya Allah untuk di kesempatan-kesempatan berikutnya akan kami buka forum diskusi yang lebih luas. Berikutnya saya minta atau saya persilakan kepada Bapak Instruktur untuk menyampaikan kesimpulan dari penyampaian materi di hari ini. Silakan, waktu kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Instruktur. Ya, terima kasih Pak Samsul. Baik Bapak Ibu,
berikut adalah kesimpulan dari penjelasan yang barusan disampaikan. Nah, kesimpulannya adalah profil pelajar Pancasila merupakan untuk berupaya membentuk sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi global sepanjang hayat dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah rangkuman dari semua aspek yang harus dilakukan oleh peserta didik kita sampai sepanjang hayatnya. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya berikan sebagai instruktur. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi kepada Pak Moderator, Pak Samsul, silakan. Alhamdulillah, kegiatan inti telah kita laksanakan bersama. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita di satuan pendidikan masing-masing. Sebagai penutup, saya mohon kepada salah satu peserta, mungkin saya minta kepada Bapak Dori Sanwarsa untuk memimpin doa penutup. Waktu kepada Bapak Dori Sanwarsa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu guru yang berada di ruangan ini, khususnya rekan-rekan pelatihan, guru penggerak. Untuk mengawali doa kita, marilah kita membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami masih dapat berhimpun dalam rangka latihan guru penggerak. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun. Berikanlah kami kemudahan, kesehatan untuk mendidik anak-anak kami, untuk menjadi anak-anak yang berbakti berguna bagi kedua orang tua, bangsa dan negara ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran dan kearifan dan keikhlasan agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang dipimpin oleh Bapak Dori Sanwarsa. Semoga dengan tutupnya kegiatan pagi hari ini dengan doa menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita khususnya dan akan bermanfaat pula bagi orang-orang di sekitar kita, terutama anak didik kita yang kita cintai dan kita banggakan. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin kegiatan IHT ini banyak salah-salah kata, banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru peserta pelatihan yang ada di room ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam olahraga.
Pagi. Salam olahraga. Salam olahraga.